Breaking news di dunia kripto hari ini 29 Juni 2021. Jadi hari ini kalau kita lihat market itu cenderung hijau ya. Jadi lumayan cukup positif. Nah, ini juga didukung oleh beberapa berita positif seperti ARK Invest yang lagi file Bitcoin ETF ya, dan juga ada Jerman yang sudah approve izin dari Coinbase untuk crypto custody-nya. Jadi ini akan kita bahas semua di video ini. Stay tune ya. Halo teman-teman, nama saya Rico. Di channel ini kita akan membahas mengenai makroekonomi dan tentunya spesifik mengenai kripto. Dan jangan lupa untuk like atau subscribe di channel ini ya, serta share juga ke teman-teman yang lain supaya bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Nah, kalau dilihat dari coin market cap ya, hari ini itu cenderung positif. Jadi dalam arti global crypto market cap-nya itu pun sudah naik 2,56% ya dibandingkan hari kemarin. Dan juga Bitcoin dominance-nya, dominasi Bitcoin itu turun jadi 46,09%. Ini merupakan berita yang bagus tentunya ya. Karena kita tidak mau sebenarnya dominasi Bitcoin ini terlalu tinggi. Karena kalau dominasi Bitcoin ini terlalu tinggi, maka altcoin itu akan berdarah-darah. Dalam arti Bitcoin yang menjadi senternya. Jadi ketika Bitcoin naik sangat tinggi, biasanya kalau misalnya dominasinya juga ikut naik tinggi, maka altcoin itu bisa jadi turun ataupun naik tapi nggak setinggi Bitcoin. Nah, itu tentu bukan harapan kita ya. Kalau bisa Bitcoin-nya naik, tentu altcoin-nya juga ikut naik atau malah naik lebih tinggi. Karena saya tahu teman-teman juga pasti banyak yang bukan hanya fokus kepada Bitcoin tentunya, tetapi juga ke altcoin. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ya, kita perhatikan persentase 7 hari kenaikan ya, itu cukup tinggi. Bitcoin 11%, Ethereum juga 14%, BNB 11%, dan seterusnya. Nah, sekarang kita coba bahas berita-berita yang mendukung kenaikan Bitcoin ini apa. Dan juga apakah ada berita-berita jelek yang Nah, sekarang coba kita lihat ada berita-berita apa seputar dunia kripto atau berhubungan dengan dunia kripto ya. Yang pertama itu dari ARK Invest atau yang biasa dikenal dengan CEO-nya ya, Cathie Wood. Nah, mereka itu sedang file untuk membuat Bitcoin ETF. Seperti yang kita ketahui ya, atau mungkin teman-teman yang belum tahu, Cathie Wood ini adalah seorang investor atau manajer investasi. Cathie Wood ini atau CEO ARK Invest ini namanya naik karena dalam beberapa tahun ke belakang ya, average return-nya itu 40%. Jadi cukup tinggi ya. Setiap tahun itu dia dapat return sebesar 40% dari pilihan-pilihan sahamnya. Nah, jadi memang namanya ini sempat malah dibilang seperti Warren Buffett di era modern gitu. Karena dia fokus sekali kepada inovasi. Jadi dia pilih memang saham atau perusahaan seperti Tesla, seperti yang fokusnya kepada genomics, Bitcoin salah satunya. Nah, jadi memang sering menjadi panutan oleh investor-investor milenial tentunya. Dan ketika dia mau file atau apa namanya mengirimkan aplikasi ya ke Securities SEC gitu ya, Securities and Exchange Commission, tentang Bitcoin ETF ini disambut baik tentunya oleh pemain-pemain kripto. Karena kembali lagi ya, dia ini seorang panutan gitu, seperti idol gitu ya. Kalau misalnya dia punya Bitcoin ETF, tentu banyak pastinya orang-orang terutama investor-investor Amerika yang akan juga masuk ke dunia kripto. Tapi memang ini masih tahap sangat awal ya. Jadi
memang harus di-approve dulu SEC, nanti baru bisa di-launching. Ini terutama di market Amerika tentunya ya. Berita kedua itu datang dari Jerman. Jadi regulator finansial Jerman itu sudah approve license atau izinnya crypto custody untuk Coinbase. Yang dimaksud crypto custody ini adalah izin di mana sebuah exchange atau sebuah perusahaan gitu ya untuk menyimpan digital currency. Jadi dalam hal ini kripto gitu ya. Jadi user-usernya bisa menaruh atau menyimpan kriptonya dan mempercayakan kriptonya ke mereka dan mereka bisa menyimpannya entah di hot wallet atau cold wallet, itu tergantung dari policy atau dari kebijakan perusahaannya sendiri tentunya. Dan di Jerman sekarang berarti Coinbase sudah memiliki izin tersebut. Tentu menjadi berita yang bagus juga ya untuk Coinbase terutama dan juga kripto secara general, karena pengguna-pengguna atau pemain-pemain kripto di Jerman juga bisa menggunakan Coinbase ini menjadi satu fasilitas untuk menyimpan kripto mereka tentunya. Memang sepertinya Jerman ini sedang gencar ya untuk masuk ke dunia kripto. Seperti contohnya ini berita yang baru saya dapatkan juga. Jadi Deutsche Börse Group ya, mereka ini adalah exchange operator di Jerman. Itu mereka membeli saham di fintech Swiss yang namanya Crypto Finance AG. Nah, atau Crypto Finance AG ya. Nah, Crypto Finance AG ini sendiri itu servisnya adalah crypto trading, storage, sama tools-tools untuk investasi di berbagai digital asset. Dan ini tertulis 200 digital asset untuk institusi dan juga klien-klien profesional. Jadi seharusnya kita akan melihat banyak pengguna-pengguna baik baru ataupun pemain lama yang terutama dari Jerman ya, yang akan lebih optimis untuk masuk atau untuk lebih dalam ke dunia kripto ini. Berita berikutnya itu dari Morgan Stanley ya, yang membeli lebih dari 28.000 saham Grayscale Bitcoin Trust. Jadi Bank Morgan Stanley ini sepertinya semakin aktif ya di cryptocurrency, dan juga mungkin mereka banyak mendapatkan permintaan dari klien-klien mereka. Mungkin masih ingat juga ya teman-teman ya bahwa Morgan Stanley ini debut pertama kalinya untuk Bitcoin Investment Fund ini di bulan Maret, yang mereka katanya memberikan penawaran kepada klien bilionernya. Nah, jadi kalau kita lihat kembali ya di bulan Maret sampai April itu kan harga Bitcoin lagi tinggi-tingginya ya. Lagi harga kripto yang lain pun tinggi sekali. Jadi tentu mereka nggak mungkin berhenti pada saat crash seperti sekarang ini justru kan ya. Jadi mereka tentu semakin agresif karena harga Bitcoin ataupun kripto yang lain itu sekarang sedang turun sekali. Jadi tidak heran kalau mereka membeli banyak saham Grayscale Bitcoin Trust ini. Dan harapan kita tentu institusi-institusi yang lain juga akan mulai membuka matanya gitu ya untuk masuk ke kripto ini, terutama bank-bank, karena mereka tidak mau ketinggalan kesempatan. Tentu kita tidak hanya melihat sepihak ya, dalam arti berita yang bagus, bullish semua gitu. Jadi kita harus melihat berita-berita yang mungkin cenderung kurang baik juga, supaya kita bisa melihat secara objektif kira-kira kripto ini atau pasar itu akan ke arah mana begitu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi Meksiko itu dikatakan bahwa mungkin tidak akan mengikuti jejaknya El Salvador yang membuat Bitcoin itu sebagai legal tender ya. Itu diterangkan di konferensi pers Senin lalu. Jadi representatif dari Menteri Keuangan Meksiko, Bank Meksiko, dan juga Securities Commission gitu ya, SEC-nya Meksiko, itu mereka memberikan statement
yang berisi mengenai peringatan atau warning kepada investor-investor tentang resiko yang dimiliki virtual asset seperti Bitcoin, ETH, dan XRP. Nah, mereka spesifik sekali ya menyebutkan 3 koin ini atau 3 kripto ini gitu. Nah, hal ini terjadi kemungkinan karena baru-baru ini ada bilioner Meksiko, orang ketiga terkaya di Meksiko, yang memberikan announcement tentang Bitcoin ini di salah satu interview. Nah, dia bilang bahwa Bitcoin ini merupakan diversifikasi portfolio yang baik dan juga sepertinya dia sangat pro Bitcoin sekali ya. Dan juga dia ada bilang bahwa dia sedang melihat kemungkinan bank yang dia punya tentunya itu akan menerima Bitcoin gitu. Jadi dia mau mempromosikan adopsi Bitcoin ini agar lebih cepat. Nah, kalau misalnya di Meksiko ini sebenarnya mereka ini sedang di posisi anti kripto ya untuk pemerintahnya. Jadi tentu ketika ada seorang bilioner atau seseorang yang berpengaruh di Meksiko mengatakan seperti ini, ya harus langsung direspon ya oleh pemerintah. Nah, jadi kita nggak tahu, belum ada apa namanya regulasi atau peraturan yang memang official gitu ya diumumkan. Tapi statement yang tadi saya sampaikan itu sepertinya kurang bagus ya untuk pemain kripto terutama di Meksiko. Berita selanjutnya itu ada dari Huobi ya, yang sudah mengumumkan juga di website dan juga di portal mereka bahwa mereka melarang penggunaan jasa exchange Huobi ini yang untuk orang-orang yang berlokasi di seperti USA, Kanada, Hong Kong ya, bisa dilihat itu semua list negara-negaranya, dan juga ditambahkan untuk orang-orang yang dari China, Taiwan, Israel dan seterusnya itu dilarang untuk menggunakan service derivative trading atau seperti futures ya, dan juga yang menggunakan leverage. Nah, karena seperti yang kita ketahui ya, regulasi di China itu sangat ketat sekali, dan juga Huobi ini merupakan exchange terbesar China. Tentu mereka pasti akan mengikuti regulasi yang baru-baru ini sudah dijalankan, terutama untuk kripto. Nah, memang berita-berita terakhir-terakhir terakhir-terakhir ini ya, itu kurang bagus memang dari China gitu ya, yang nge-ban atau melarang Bitcoin mining sampai miners-minersnya itu pindah, ada yang katanya ke Kazakhstan, ada yang pindah ke North America ya, Amerika Utara dan segala macam. Nah, tetapi sepertinya FAT tentang China ini sudah agak tidak terlalu berdampak di dunia kripto ya. Tapi bukan berarti sama sekali kita perlu nggak perlu dengarkan gitu. Karena kita juga harus tahu supaya kita bisa tetap objektif begitu. Karena tidak bisa dipungkiri juga China merupakan negara yang cukup berpengaruh di dunia kripto. Bukan hanya dari segi mining, tapi juga dari users, dari aliran dana dan segala macamnya ya. Dan kita harapkan mungkin ya ada titik terangnya nantinya untuk China ini. Walaupun kalau dilihat sekarang sih sepertinya agak pesimis gitu ya. Karena memang nggak bisa dipungkiri bahwa China ini sedang mempromosikan digital yuannya gitu. Jadi memang tidak mungkin mereka mau mengambil resiko dengan mempromosikan atau mendukung digital currency yang lain seperti kripto contohnya gitu. Tapi yang pasti secara overall atau secara umum gitu ya, kelihatannya market untuk hari ini masih positif. Nah, tapi tentu ini
merupakan kenaikan yang sudah cukup tinggi ya. Bisa dilihat kalau kayak BTC aja udah 10% dalam 7 hari. Ethereum apalagi naiknya udah cukup tinggi. Jadi bagi teman-teman yang mau masuk atau mau serok gitu ya, saya rasa kurang bijak. Jadi kita sebagai investor kan tentunya mau serok atau mau beli waktu harga murah ya. Jadi bukan kebalik, kita mau beli harga tinggi, terus kita jual harga murah, bukan begitu. Jadi kita beli harga murah, jual ya waktu yang sedang tinggi gitu. Nah, bagi teman-teman yang masih ngehold, ya kita harapkan tentu ini terus lanjut ya. Walaupun memang sepertinya breakout-nya agak susah gitu dalam waktu dekat ini. Jadi ya pelan-pelan aja, jangan terlalu buru-buru, apalagi FOMO gitu ya. Kalau misalnya udah profit ya mungkin kita sudah boleh TP-TP gitu. Untuk ukuran TP-nya bisa disesuaikan dengan profil resiko gitu. Kalau misalnya memang takut gitunya, jadi lebih baik ya TP langsung 100% aja. Kalau misalnya masih dana masih banyak, dana cadangan masih banyak, ya udah mau TP 20%, mau 30%, ya itu nggak apa-apa. Tapi menurut saya tetap ya TP aja dulu. Karena namanya kita take profit itu kan nggak salah gitu. Kita sudah profit walaupun nanti dia terbang lagi, walaupun profitnya juga semakin tinggi gitu kan, ya tetap kita sudah ambil profit gitu. Kita udah untung. Jadi jangan disesali hal yang seperti itu gitu kan. Justru terbalik kalau misalnya dia turun lagi, kita nggak sempat TP kan itu lebih sakit lagi gitu kan, lebih sedih gitu. Karena sudah untung berapa harusnya kita TP, datanya balik lagi ke harga semula atau malahan nanti rugi. Nah, kan jangan sampai seperti itu ya. Oke, mungkin untuk hari ini seperti itu dulu update-nya. Nanti saya usahakan akan update terus setiap hari ya, supaya teman-teman juga bisa ya up to date lah, bisa tahu gitu kira-kira crypto market ini ke arah mana gitu. Seperti biasa, kalau misalnya suka dengan video ini atau channel ini, silahkan like dan subscribe, dan juga bantu saya untuk share ya video ini ke teman-teman yang lain supaya mereka juga bisa up to date tentang market crypto. Terima kasih.